Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله. Perkataan terbaik adalah perkataan Allah, Al-Quranul Karim. Wa khairal huda, dan petunjuk, contoh, teladan terbaik adalah huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebaliknya, wa syarrul umur, hal terburuk dalam beragama Islam adalah muhdatsatuha, mengikuti ajaran-ajaran yang dikreasi baru tanpa dasar dalil, tidak mengikuti petunjuk, tidak memiliki contoh teladan dari Al-Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kullu muhdatsatin bid'atun, dan setiap kreasi baru nampaknya indah, kelihatannya bagus, keren, tapi dalam cara beragama Islam, wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesungguhnya merupakan kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tentu bermuara di neraka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, mari bertakwa kepada Allah dengan cara yang benar dan sungguh-sungguh. Bertakwa dengan cara yang benar berarti melaksanakan perintah atas dasar perintah, atas dasar petunjuk. Apakah ini memang diperintahkan? Atas dasar petunjuk, bagaimana caranya perintah itu dilaksanakan? Atas dasar SOP. Melaksanakan perintah dengan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan. Tidak yang penting jadi, yang penting selesai. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jalla, patut kita syukuri dan selalu kita syukuri status kita sebagai orang yang beriman. Berikutnya patut kita syukuri bahwa dalam keimanan kita ini kita telah banyak beramal soleh. Muncul di hati kita sebuah perkiraan, kayaknya kita ahli surga. Kenapa? Karena kita merasa sholat 5 waktu kita laksanakan, zakat kita tunaikan, berbagai kebaikan kita amalkan. Kadang-kadang hati ini dengan kelemahan dan kelalaiannya merasa bahwa kayaknya kita ahli surga. Dalam keadaan seperti itu patut kita saling menasehati, saling mewasiati untuk menetapi kebenaran dengan penuh kesabaran. Pada khutbah kali ini kami ingin mengingatkan seperti yang Allah peringatkan, seperti yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian hindari dosa-dosa besar, maka kami pastikan
kalian akan mendapati dosa-dosa kecil kalian terhapus. Kami anulir dosa-dosa kecil kalian. Kesalahan-kesalahan kecil kalian kami hapus. Berikutnya kami pastikan bahwa kalian masuk ke dalam surga, tempat yang mulia. Sebuah jaminan, garansi, afirmasi dari Allah Subhanahu wa taala akan status orang yang telah beramal saleh. Setelah beriman, beramal saleh dan menjaga diri dari dosa besar. Permasalahannya adalah, apakah kita sudah tahu sekarang apa itu dosa besar? Dosa besar itu, kata para ulama, adalah ma fihi haddun fid dunya. Ciri khasnya pertama adalah yang telah ditentukan hukumannya oleh Allah dan Rasul-Nya di dunia. Seperti orang yang mencuri, orang yang membunuh, orang berzina, orang minum minuman keras. Ada hukuman, ada punishment yang spesifik, sudah ditentukan jenis hukumannya. Itu namanya had. Sejenis dengan had adalah punishment bernama qisas. Bedanya, kalau qisas adalah sejenis dan semisal. Sebagaimana orang memukul, maka dipukul. Sebagaimana orang telah membunuh, maka harus dibunuh. Berbeda dengan orang berzina. Masa orang berzina kemudian dibalas istrinya dizinahi? Tidak. Maka orang yang berzina, jika dia telah menikah di dalam Islam, dia dirajam, dibunuh dengan dimasukkan ke dalam lubang dan dilempari dengan batu sampai mati. Bukan kemudian istrinya dibalas dengan dizinahi lagi. Perbuatan berzina dibalas dengan dimatikan, itu namanya had. Hukuman yang spesifik ditentukan untuk perbuatan tertentu. Tetapi kalau qisas adalah sejenis semisal. Sebagaimana mencolok mata, maka dicolok matanya. Sebagaimana telah memotong leher orang, telah membunuh orang dengan pistol, maka harus dibunuh dengan pistol. Itu namanya qisas. Dosa-dosa yang ditentukan hukumannya, ini berarti masuk ke dalam kategori dosa besar. Berikutnya adalah dosa yang ditentukan ancaman tertentu. Disebutkan ancaman tertentu. Apakah ancaman itu dengan laknat? Allah melaknatinya. Allah mengancamnya dengan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Itu berarti dosa besar. Begitu pula dosa-dosa kecil yang dianggap remeh sehingga dibiasakan oleh orang, maka tidak ada dosa kecil jika diremehkan dan kemudian dibiasakan. Dan dosa besar pun volumenya bisa mengecil jika memang ditaubati, orangnya menyesal dan bertekad untuk tidak mengulangi. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jalla, di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sudah ditentukan dosa-dosa apa saja termasuk dosa besar. Bahkan dinyatakan sebagai muhlika, atau dalam istilah lain disebut mubiqat. Bahasa orang baratnya destroyer. Ini adalah dosa yang efeknya menghanguskan, menghabisi, melumat. Melumat apa? Semua pahala kita. Maka jangan terlalu bangga kalau kita selama ini merasa banyak beramal, banyak bersedekah,
sholat 5 waktu, sholat sunnah, jiwa sosial kita, membantu banyak orang yang menderita. Kalau ternyata kemudian dinyatakan sebagai pendosa, dosa besar, dan dosa besar tersebut termasuk ke dalam kategori yang melumat, menghanguskan, menghabisi, merontokkan pahala-pahala kita. Apa gunanya pahala kita? Maka antara pahala dan dosa sesungguhnya ada hukum saling mengeliminir, saling menghapus. Ada dosa besar yang pernah dilakukan oleh seorang wanita di Madinah di zaman Nabi SAW. Dia berzina. Kemudian setelah hamil, dia datang kepada Nabi SAW lapor, "Ya Rasulullah, tolong aku dirajam. Sebagaimana kau lihat, aku hamil, ini karena zina." Nabi SAW menangguhkan, "Nanti kalau kamu sudah melahirkan, selesai nifasnya, selesai urusanmu dengan bayimu, datang." Dirajamlah kemudian. Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ketika Nabi SAW mendoakan wanita tersebut, sepertinya kurang berkenan. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu an, "Ya Rasulullah, engkau mendoakannya padahal dia telah berzina." Apa kata Nabi SAW? "Dia telah bertaubat, wahai Umar. Dia telah bertaubat, di mana pahala taubatnya, seandainya pahala taubatnya itu dibagikan kepada 70 keluarga yang ada di Madinah ini, cukup untuk menghanguskan dosa-dosa mereka." Allahu Akbar. Jadi dosa ada yang kemudian menghanguskan pahala, dan pahala juga kemudian memiliki daya guna menghapuskan dosa. Tinggal kita pilih mau banyakin yang mana. Unsur penghapus dosa atau unsur penghapus pahala. Yang kita bahas kali ini adalah unsur penghapus pahala. Waspadalah. Yang pertama adalah syirik. Ini pentolannya dosa. Dosa dengan urutan nomor 001 itu namanya syirik. Musyrik kepada Allah Azza wa Jal itu sesungguhnya orang paling bodoh. Bagaimana tidak bisa dikatakan orang paling bodoh? Dia mempersembahkan amal-amalnya kepada selain Allah, padahal dia tahu tidak ada yang memberinya hidup kecuali Allah. Tidak ada yang memberinya fasilitas hidup kecuali Allah. Yang memberinya kenikmatan hanya Allah. Kok berterima kasihnya kepada yang lain? Memberikan ibadahnya kepada yang lain? Dan seorang musyrik adalah orang paling zalim. Zalim itu apa? Zalim itu adalah orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibadah mestinya untuk Allah, kok untuk orang lain? Berarti telah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innasyirka ladzulmun 'adzim." Sesungguhnya syirik adalah kezaliman besar. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang musyrik, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar." Sesungguhnya yang musyrik kepada Allah, Allah haramkan baginya masuk surga. Dan Allah pastikan tempatnya adalah di neraka. Kalau tempatnya di neraka dan haram masuk surga, itu artinya apa? Kalau mati dalam keadaan musyrik, belum bertaubat dari syiriknya, maka di neraka selamanya. Yang kedua adalah membunuh. Saudaraku, akhir-akhir ini kasus pembunuhan itu sepertinya mudah sekali. Orang membunuh manusia seperti halnya dia membunuh seekor tikus atau lalat. Segitu mudahnya.
Kalau kita bicara orang kafir, membunuh orang kafir, mungkin kita tidak akan bahas itu. Orang kafir membunuh mukmin, tidak kita bahas itu. Tapi kalau ada orang mukmin, orang Islam membunuh sesama muslim, ini yang kita bahas. Karena kalau orang kafir, bahasannya end, sudah close. Urusannya pasti di neraka. Sehebat-hebatnya amal orang kafir, jiwa sosialnya tinggi, selalu membantu orang-orang miskin, tapi kafir, matinya tetap kafir, neraka. Tidak ada keistimewaan apa-apa. Karena kekafirannya itulah yang menghanguskan semua amalnya. Jadi kalau ada orang kafir, non-muslim, akhir-akhir ini digemparkan, diviralkan bahwa dia membunuh sesama orang kafir. Bukan itu bahasan kita. Bahasan kita adalah ada orang Islam membunuh sesama orang Islam. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka punishment-nya, hukumannya adalah jahannam. Perhatikan pada definisi dosa besar tadi. Ada ancaman neraka jahannam, khalidan fiha. Dia menjadi penduduknya neraka. Hati-hati dengan terjemahan tanda kutip kekal di dalamnya. Karena urusan kekekalan bukan ditentukan oleh jenis dosa pembunuhan. Hanya dosa syirik yang tidak ditaubati sampai mati, hanya kekafiran yang tidak ditaubati sampai mati, hanya itu saja yang membuat orang jadi kekal selamanya di neraka, tidak pernah ke surga. Tapi seorang mukmin dengan kealpaannya, dia membunuh muslim yang lain, bisa masuk ke neraka, tapi tidak disebut kekal selamanya. Karena apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang memiliki amal secuil kecil pun, sekecil tungau. Zarrah itu adalah hewan paling kecil, bukan atom, tetapi zarrah adalah hewan paling kecil. Anggaplah tungau misalnya. Dia akan mendapatkan pahalanya karena asalnya adalah mukmin. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sihir. Perilaku sihir. Mungkin masyarakat mengenalnya perdukunan. Dalam nomenklatur Islam, sihir ini sebenarnya sangat luas. Tidak hanya satu macam. Ada sihir yang bersifat membuat orang gila. Ada yang sampai membunuh. Ada yang sampai melukai. Ada yang menyakiti. Ada yang memecah belah antar suami istri. Dan bahkan ada yang membuat lawan jenis menjadi cinta. Itu semua masuk ke dalam kategori sihir. Intinya adalah sihir itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan perilaku syirik. Maka seorang sahir, dia bisa melancarkan sihirnya, apakah efeknya melukai atau membunuh atau menyakiti atau sampai membuat orang gila, semuanya adalah tidak terjadi kecuali dengan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah syirik double. Diancam di dunia, ada ancaman khusus, yaitu harus dibunuh. Di zaman Nabi SAW sampai di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, ini terjadi. Dan Umar orang paling keras dalam hal ini. Di Madinah habis yang namanya dukun, peramal, dukun santet dan sebagainya. Kenapa di negeri kita begitu tumbuh
Dan mereka bahkan memiliki asosiasi persatuan para dukun. Dan yang lebih mirisnya lagi, kita-kita orang Islam yang berilmu, kenapa menyebut mereka orang pintar? Kenapa dukun itu disebut oleh sebagian orang ini orang pintar? Karena yang datang goblok. Yang datang lebih goblok daripada dukun. Dukun kok disebut orang pintar? Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menobatkan orang yang musyrik itu adalah orang paling bodoh. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jalla, saya masih menyisakan beberapa item dosa besar yang harus kita waspadai. Kami sampaikan pada khutbah kedua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jalla, mari sekali lagi kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan perintah atas dasar perintah. Dan melaksanakan perintah dengan penuh kesungguhan. Setelah kita banyak melaksanakan perintah Allah dan kita merasa sepertinya kita ahli surga ya, waspada. Jangan-jangan ada dosa kita yang menghanguskan pahala kita. Salah satunya adalah menyia-nyiakan sholat. Orang yang menyia-nyiakan sholat ini bertingkat-tingkat. Ada yang kelasnya cuma mengakhir-akhirkan sholat. Lagi meeting, lagi main bola, lagi catur, lagi nonton sinema, apa namanya itu, serial, ya. Ini sholat, waktunya sholat, entar, tanggung. Berapa menit lagi diingatkan, lagi seru, entar dulu, ayo. Lagi yang main bola, masih keringetan, entar. Akhirnya pulang setelah sholat maghrib. Orang pada selesai sholat maghrib, sudah menjelang isya, pulang dari lapangan, masih keringetan. Ntar dirapel maghrib dengan isya. Saudaraku, yang seperti ini diancam oleh Allah Azza wa Jalla. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka waillah yang akan dimasuki oleh orang-orang yang sholat. Orang sholat masuk neraka? Ya. Karena meskipun sholat, dia lalaikan keharusannya tepat waktu, keharusannya rukuk dan sujudnya tepat, keharusannya tumakninah, mana bacaannya, mana rukun-rukunnya. Yang penting sholat. Bagi kita yang mungkin memiliki keluarga, teman, saudara yang masih memiliki kebiasaan memakai jurus yang penting sholat, yang penting sudah selesai sholat, ingatkan, Anda terancam dengan neraka wail. Pada tingkatan berikutnya, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak sholat. Ada yang sholatnya cuma sepekan sekali, Jumatan tok. Ada yang lebih parah, nanti sholatnya 4 rakaat dalam setahun. Namanya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang seperti ini tentu merupakan pelaku dosa besar yang terus menerus. Salah satu efeknya adalah Allah kunci mati hatinya. Susah untuk diingatkan, susah untuk bertaubat orang seperti itu. Kalau sama sekali blas tidak sholat, itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwa antara seseorang jaraknya dengan syirik dan kufur, status kafir adalah sholat. Jika dia meninggalkannya, ya berarti dia termasuk orang yang kafir. Tapi kalau kita mendapati orang nggak sholat, jangan langsung
tembak, ini Anda kafir. Tidak boleh, tidak sembarangan mengkafirkan orang. Ada ukuran dan standarnya pada pembahasan para ulama. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah. Dosa besar yang keenam adalah durhaka kepada kedua orang tua. Na'udzubillah. Mari kita jaga, kita rawat, kita hormati, kita junjung tinggi kedua orang tua kita. Bagi kita yang masih memiliki orang tua, salah satu saja misalnya, manfaatkan. Itu adalah pintu surga kita. Pintu surga kita. Tapi sebaliknya, jika kita durhakai orang tua, sholat kita kemana? Zakat kita kemana? Amal-amal soleh kita kemana? Pahala-pahala kita kemana? Bisa hangus, saudara. Bisa hangus. Yang terakhir pada khutbah kali ini adalah memakan harta riba. Sungguh kehidupan kita zaman sekarang. Tengok kanan riba, tengok kiri riba, depan riba, belakang riba, atas bawah riba. Dan riba ini sangat jelimet. Perlu pembahasan khusus, majelis khusus. Tetapi setidaknya kami sebagai khatib sudah mengingatkan nomenklatur riba di dalam syariat Islam harus kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk mempelajari ilmu agama dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mau mendengarkan nasihat dan mengamalkan nasihat yang terbaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة